Pada video kali ini, saya akan membahas analisis kasus di unit kerja sesuai pembelajaran pada agenda ketiga mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Ada 3 isu yang saya identifikasi. Yang pertama, belum adanya modul praktikum. Yang kedua, belum lengkapnya video pembelajaran. Dan yang ketiga, prosedur peminjaman laboratorium yang jelas. Yang pertama, belum adanya modul praktikum. Saat ini, modul praktikum beberapa mata kuliah belum tersedia, baik secara offline maupun secara online. Dosen biasanya akan memberikan materi praktikum saat praktikum dilaksanakan, sehingga mahasiswa tidak ada persiapan saat praktikum tersebut dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena dosen perlu mempersiapkan materi terlebih dahulu sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kejadian tersebut berulang setiap semester, meskipun mata kuliahnya sama. Hal ini terjadi karena tidak adanya arsip atau berkas untuk menyimpan modul-modul praktikum dari semester sebelumnya. Isu ini mengakibatkan kesiapan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, dan waktu pelaksanaan praktikum menjadi lebih lama. Bahkan dalam satu kali pertemuan, ada materi yang tidak tersampaikan seluruhnya karena gangguan selama praktikum dilaksanakan. Tantangannya adalah menyediakan modul praktikum sebelum praktikum dilaksanakan dan dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Yang kedua, belum lengkapnya video pembelajaran. Penggunaan platform digital cukup membantu dalam dunia pendidikan, terutama ketika kondisi pandemi. Banyak aplikasi yang dikembangkan dalam upaya mendukung proses belajar mengajar. Saat ini, pelaksanaan perkuliahan di UPN Veteran Jakarta dilaksanakan secara hybrid. Akan tetapi video pembelajaran belum lengkap, sehingga mahasiswa masih perlu mengeksplorasi lebih lanjut untuk memahami materi yang disajikan. Saat ini materi masih diberikan dalam format PDF atau PowerPoint. Yang kedua, belum tersedianya video pembelajaran mengakibatkan kurang optimalnya pembelajaran yang dilakukan secara daring. Hambatannya adalah tidak semua dosen cakap dalam pembuatan video pembelajaran, atau masih ada dosen yang gagap teknologi. Tantangannya adalah menyediakan video pembelajaran dan dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Yang ketiga, prosedur peminjaman laboratorium yang belum jelas. Pelaksanaan praktikum di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dilakukan secara offline. Akan tetapi, keterbatasan jumlah laboratorium menyulitkan dosen dan mahasiswa ketika pelaksanaan praktikum. Saat ini telah tersedia form peminjaman laboratorium di web IKA UPN Veteran Jakarta. Akan tetapi tidak ada kejelasan apakah peminjaman laboratorium tersebut disetujui atau tidak, sehingga dosen atau mahasiswa perlu bertanya langsung kepada kepala laboratorium mengenai hal tersebut. Isu ini mengakibatkan terganggunya pelaksanaan praktikum pengganti, sehingga jumlah pertemuan tidak mencukupi. Selain itu juga mengganggu proses belajar mengajar. Hambatannya adalah praktikum tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati. Tantangannya adalah menyediakan web atau form online untuk peminjaman laboratorium dan dapat diakses status peminjaman tersebut oleh dosen dan mahasiswa. Teknik analisis isu yang digunakan yaitu USG. Yang pertama yaitu urgensi. Ini membahas tentang seberapa mendesak isu harus segera ditangani. Yang kedua, seriousness, seberapa besar dampak isu tersebut jika tidak segera ditangani. Yang ketiga, growth, seberapa besar isu tersebut dapat berkembang jika tidak segera ditangani. Kriteria penilaian yang dilakukan yaitu ada 3 level. Yang pertama yaitu ada level untuk urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan kriteria penilaian sebelumnya, maka diperoleh isu prioritas seperti yang dapat dilihat. Prioritas pertama yaitu belum adanya modul praktikum, yang kedua belum lengkapnya video pembelajaran, dan yang ketiga prosedur peminjaman laboratorium yang belum jelas. Kemudian kita akan melakukan analisis isu. Alat analisis isu yang digunakan untuk mendalami isu adalah diagram fishbone. Pendekatan fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Diagram ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat dari isu prioritas pertama. Yang pertama yaitu ada supplier. Penyebabnya itu tidak adanya arsip penyimpanan modul dan penggunaan e-learning yang belum maksimal. Yang kedua, sistem. Kurikulum yang terus berubah dan belum adanya SOP praktikum. Yang ketiga, skills. Kurangnya koordinasi antar dosen pengampu dan dosen pengampu yang terus berganti tiap semester. Yang keempat, surrounding.
yaitu karena materi belum lengkap dan materi tidak sesuai dengan MTS. Dasar kreatif penyelesaian isu belum adanya modul praktikum adalah dengan menyediakan modul praktikum untuk semua mata kuliah yang terdapat kelas praktikum. Dilihat dari kerangka literasi digital, gagasan kreatif untuk digital skill adalah menyediakan modul digital yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Digital culture dengan memanfaatkan penggunaan LMS, email, dan sosial media untuk berinteraksi antara dosen dan mahasiswa. Digital ethic menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dimengerti dalam pembuatan modul. Dan yang terakhir, melakukan klaim hak cipta modul dan memanfaatkan pendaftaran HKI ketika modul dicetak dalam bentuk buku. Sekian penjelasan terkait analisis kasus unit berfungsi untuk saya. Kalau untuk kurangnya saya ucapkan terima kasih.